Selamat siang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan sistem operasi dan juga struktur sistem komputer pada mata kuliah sistem operasi. Oke, Bapak Idewa Made Bayu Atmaja Darmawan, Eskom MCS merupakan dosen pengampu mata kuliah ini. Sebelum saya memulainya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Eka D. Agus Jayakusuma dengan NIM 2208561095. Baik, langsung saja kita mulai ke topik yang pertama, yaitu sistem operasi. Jadi pada sistem operasi ini saya akan membahas mengenai pendahuluan, kemudian prinsip dasar, kemudian tujuan, dan yang terakhir yaitu sejarah perkembangan. Jadi langsung saja yang pertama yaitu pendahuluan. Apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi merupakan sebuah penghubung atau yang menjadi jembatan antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer itu sendiri. Tanpa ada sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi kecuali program booting. Kemudian apa aja sih contoh dari sistem operasi? Contoh sistem operasi modern diantaranya yaitu Android, iOS, macOS, Linux, dan juga Microsoft Windows. Selanjutnya yaitu prinsip dasar dari sistem operasi. Jadi sistem operasi itu merupakan program komputer yang berisi perintah-perintah. Nah, sistem operasi ini bertugas menjembatani pengertian manusia dengan komputer sehingga komputer dapat bekerja sesuai perintah atau keinginan dari manusia atau pengguna. Selanjutnya, tujuan adanya sistem operasi. Nah, apa sih tujuan dari dibentuknya sistem operasi itu? Di sini saya menjelaskan ada 3 tujuannya. Yang pertama yaitu membuat komputer menjadi lebih mudah dan juga lebih nyaman untuk digunakan. Yang kedua itu memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang lebih efisien dari sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan adanya pengembangan yang lebih efektif tanpa mengganggu layanan yang telah ada sebelumnya. Oke, kemudian kita lanjut ke sejarah perkembangan dari sistem operasi. Sistem operasi telah berkembang dari generasi pertama hingga generasi kelima sejauh ini. Baik, yang pertama yaitu generasi pertama. Jadi pada generasi pertama ini terjadi kurang lebih pada tahun 1940-an dan 1950-an. Pada generasi pertama, sistem operasi hanya dapat mampu menjalankan pekerjaan satu persatu dengan cara mengumpulkan program dan juga data satu persatu dalam sebuah grup atau antrian. Kemudian generasi kedua terjadi pada kurang lebih tahun 1960-an. Pada generasi kedua, sistem operasi dapat menjalankan beberapa tugas sekaligus. Kemudian generasi ketiga terjadi pada tahun 1970-an. Pada generasi ketiga, sistem operasi menggunakan komponen utama berupa IC atau Integrated Circuits. Dan juga pada generasi ketiga ini berkembang beberapa konsep seperti multi-processing, multi-programming, kemudian time sharing atau multitasking, dan masih banyak lainnya. Kemudian generasi keempat terjadi pada tahun 1980-an. Pada generasi keempat merupakan dekade yang dari personal komputer atau PC dan juga workstation. Teknologi microprocessor pada generasi keempat atau kurang lebih tahun 1980-an ini berkembang dengan sangat pesat sehingga memungkinkan dibuatnya komputer desktop. Kemudian generasi kelima, sistem operasi pada generasi kelima atau terjadi pada tahun 1990-an mengalami revolusi yang sangat pesat dalam hal interface atau antarmuka, sehingga sistem operasi pada tahun 1990-an ini menggunakan istilah GUI atau Graphical User Interface. Itu saja penjelasan dari saya mengenai sistem operasi. Kita lanjut ke
topik kedua yaitu struktur sistem komputer. Pada struktur sistem komputer, saya akan menjelaskan mengenai 4 hal, yaitu sistem operasi komputer, kemudian struktur penyimpanan, struktur I/O, dan juga storage hierarchy. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu sistem operasi komputer. Jadi sistem operasi yang berlaku pada sebuah komputer, yang pertama yaitu I/O dan CPU mampu mengeksekusi secara bersamaan. Yang kedua yaitu masing-masing device controller bertanggung jawab terhadap alat-alat tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu masing-masing device controller mempunyai local buffer tersendiri. Yang keempat yaitu CPU memindahkan data dari memori utama ke local buffer, begitupun sebaliknya dari local buffer ke memori utama. Yang kelima yaitu I/O bertanggung jawab atas pengontrolan suatu perangkat eksternal dan juga untuk pertukaran data. Dan yang terakhir yaitu device controller memberikan informasi kepada CPU bahwa telah menyelesaikan suatu operasi dengan cara melakukan interrupt. Oke, lanjut ke struktur I/O. Ada 2 metode dalam I/O, yaitu synchronous dan asynchronous. Nah, apa sih perbedaan kedua metode ini? Jadi perbedaan antara synchronous dan juga asynchronous pada struktur I/O yaitu untuk asynchronous I/O, setelah penggunaan I/O dimulai, kontrol kembali ke program user tanpa menunggu selesainya penggunaan I/O. Sedangkan pada synchronous I/O, setelah penggunaan I/O dimulai, kontrol kembali ke program user. Kemudian struktur penyimpanan terdiri atas memori utama dan juga memori sekunder. Nah, ini perlu diingat bahwa program komputer itu harus berada pada memori utama, dan memori utama itu satu-satunya memori atau penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dan yang terakhir yaitu storage hierarchy. Di dalam storage hierarchy itu terdapat data yang sama yang dapat tampil dalam level yang berbeda dari sistem penyimpanan. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengenalan sistem operasi dan juga struktur sistem komputer. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.